Pemirsa Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi tadi siang. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berstatus level 4 atau awas. Setelah erupsi yang terjadi pada Selasa sore, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Rabu siang. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi pada Rabu siang terekam seismogram dengan durasi kurang lebih 47 detik. Masyarakat dan wisatawan di sekitar gunung diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Adapun bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diimbau memakai masker atau penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Letusan sore ini. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut kita segera terhubung secara virtual dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Flores Timur NTT Avelia Manggota Halan melalui sambungan online. Selamat sore, Bu Iva. Selamat sore Pak Agung. Sehat Bu Iva, terima kasih. Sudah malam. Sudah malam Bu Iva. Oke, Bu Iva, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Sore untuk update. Kami hanya melihat gambaran pada saat gambarnya masih terang begitu ya. Tetapi sampai saat ini, Bu Afi, seperti apa situasi terkini Gunung Lewotobi laki-laki? Baik Pak Agung, sampai dengan jam sekarang situasi sudah kondusif. Warga yang mengungsi sudah kembali ke rumahnya atau pos fungsi dan huntara. Seperti kemarin sore ada sekitar 12 kakak dari desa Nurabelen yang memilih mengungsi ke desa Konga dan desa Lewalaga. Demikian juga desa Pululera dan desa Boru yang terdampak terkena lontaran material seperti pasir, abu dan kerikil. Mereka sempat mengungsi ke desa tetangga. Kalau dari desa Pululera mereka mengungsi ke desa Nilek Noheng. Sedangkan 2 dusun di desa Boru yang sebenarnya masuk KRB, tetapi ada warga yang kebenaran pada saat itu kembali menengok rumahnya. Mereka mengungsi ke arah Kabupaten Sika, tetapi tadi pagi mereka sudah kembali ke pos pengungsi yang disiapkan pemerintah sejak awal bulan November dan huntara yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Demikian Pak Agung. Oke, pada saat kejadian hari pertama begitu ya, abu vulkanik tampak membumbung tinggi sekali, bahkan informasinya sampai 11 km ke langit begitu ya. Tapi ternyata sekarang kondisinya sudah relatif kondusif. Masih terdengarkah mungkin letusan-letusan atau mungkin getaran-getaran terasa begitu di sekitar lokasi hari ini? Hari ini semuanya aman. Sempat meletus juga, tetapi tinggi kolom abu tidak sedahsyat kemarin sore ya. Artinya tinggi kolom abunya sekitar di bawah 500 meter. Sudah di bawah 500 meter ya. Status Gunung Lewotobi saat ini sekarang sudah di level berapa kalau begitu dengan berangsur kondusifnya letusan ini? Status gunung berapi Lewotobi masih berada di level 4 atau status awas. Oke, dengan demikian radius yang aman untuk aktivitas warga ada di mana? Radius yang aman yang direkomendasikan 7-8 kilo. 7 sampai 8 Sampai kilo. 8 kilo ya, dari pusat erupsi. Oke, nah pantauan di lapangan, apakah sekarang sudah ada sterilisasi di radius 7 hingga 8 kilo ini? Masihkah ada temuan misalkan warga yang beraktivitas di luar batas radius tersebut? Atau semua sudah clear, Bu Afi? Kebenaran tadi siang sampai sore tadi saya bersama tim dari BPBD melakukan pendataan. Mungkin ada warga yang masih berada di zona merah di dalam radius yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi puji Tuhan mereka tidak berada di zona yang ditentukan. Dan mereka sudah mengamankan dirinya di luar radius yang ditentukan. Oke,
Dan warga tadi yang sempat mengungsi, tadi ada 12 kakak, Bu Afi juga menyampaikan sekarang sudah kembali ke kediamannya masing-masing. Untuk dampak yang dirasakan saat ini, debunya masih terasakah atau tidak, atau seperti apa? Menghambat aktivitas warga kah? Ya, debu sangat tebal. Kebenaran saya juga mengalami ketebalan debu itu di Desa Boru, Dusun Podor, dan Kampung Baru yang sangat mengganggu aktivitas warga. Warga dihimbau untuk menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah sehingga bisa tidak terkena ispa. Oke, kalau Bu Afi ini ada di mana Bu Afi? Ya. Bu Afi sendiri sekarang saat ini ada di desa apa? Saya sudah berada di Kota Lantuka, tapi saya bersama tim berada di Desa Boru, Dusun Podor, dan Dusun Kampung Baru. Ada tim saya berada di Desa Pulera dan Desa Hewa untuk mendata pengungsi. Oke, nah sekarang kami sudah kembali ke Kota Lantuka. Jarak dari Desa Boru tempat Anda berada saat ini, Bu Afi, ke lokasi titik letusan Gunung Lewatobi laki-laki ini berapa jaraknya? Sekitar 20-an kilometer. Oh, ini sudah relatif lebih jauh berarti ya? Ya, benar. Di tempat Bu Afi ini. Kami dengar Bu Afi juga bahwa saking besarnya letusan Gunung Lewatobi laki-laki beberapa waktu lalu hingga membuat sejumlah aktivitas penerbangan juga sempat dihentikan. Saat ini bagaimana kondisinya? Benar. Abunya bahkan sampai ke Flores bagian barat, sehingga penerbangan sempat ditutup. Mudah-mudahan besok sudah bisa. Oh, besok diharapkan sudah bisa dibuka kembali bandaranya begitu? Ya. Oke, kami juga mendapatkan informasi penerbangan menuju ke Bali juga sempat terganggu. Apakah sudah ada informasi terkait hal ini? Terkait hal ini saya belum dapat informasi lebih lanjut, Pak Agus. Oke, jadi untuk penerbangan yang ke Bali masih belum ada informasi lebih lanjut. Bagaimana itu yang udara? Bagaimana dengan jalan yang ada di darat? Apakah ada upaya penutupan juga, rekayasa arus lalu lintas misal di titik mana saja yang ditutup ini, Bu Afi? Ya, kemarin sore sampai tadi pagi jalur utama dari Kota Lantuka menuju Maumere sempat ditutup, tetapi dibuka kembali karena situasi sudah mulai kondusif. Tetapi pengemudi tetap dihimbau untuk berhati-hati karena melewati zona merah. Jadi mereka perlu ekstra waspada. Oke, sebagai bentuk preventif, kita nggak tahu. Tetapi apakah memang akan ada prediksi letusan kembali terjadi atau tidak seandainya kemudian potensi letupan itu ada? Upaya-upaya apa yang sudah disiapkan BPBD terkait hal ini? BPBD telah menyiapkan tenda pengungsi bersama perlengkapannya sejak kemarin sore. Apabila ada desa lain yang terdampak dan ditetapkan sebagai zona merah, tentu saja warganya kami evakuasi dan tenda pengungsi juga kami sudah siaga. Oke, ada berapa jumlahnya dan disebar di titik mana tenda pengungsinya? Tenda pengungsi yang kami rencanakan itu di luar wilayah KRB. Tetapi sekali lagi syukur kepada Tuhan karena desa-desa yang terdampak lontaran material, mereka tidak mengungsi, tetapi mereka mengungsi secara mandiri di desa-desa tetangga yang lebih jauh dari pusat erupsi. Oke, terakhir mungkin soal distribusi bantuan, apakah ini sudah ada distribusi bantuan? Mungkin berupa bantuan apa yang paling dibutuhkan warga di sekitar wilayah KLB ini? Untuk saat sekarang masker dan air bersih serta sembako. Oke, data dari yang masuk ke meja Anda, Bu Afi, mungkin rumah yang rusak atau fasilitas umum yang juga terdampak ada berapa? Sudahkah ada datanya? Data masih seperti kemarin, karena data wilayah yang terdampak ini sudah kami data sejak bulan November 2024. Pada saat letusan pertama. Oke, pada saat itu ada berapa rumah yang terdampak?
Kalau fasilitas umum banyak, rumah juga banyak, tetapi di catatan kami jumlah pengungsi sampai hari ini sebanyak 4.007 jiwa. 4.007 jiwa. Yang mana tadi Anda sampaikan sebagian sudah beralih pulang ke rumahnya masing-masing begitu ya? Baik, Bu Afi. Terima kasih sudah berkenan berbagi informasi bersama kami. Tentu harapan kami sama ini bisa ditangani dengan baik, termasuk potensi dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini bisa kita sama-sama tekan. Selamat kembali beraktivitas, Bu Afi. Sama-sama Pak Agung. Sama-sama Pak Agung, selamat malam. Selamat malam, Bu Afi. Dan